Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya Ibu Novi menghadapi tahap lanjutan dari PPG kita. Apa itu? UKOM, uji kompetensi. Kalau Ibu lulus di sini, lanjut ke PPL. Oke, mudah-mudahan Ibu lulus. Nah, sekarang Ibu perkenalkan diri. Di sini ada Pak Haris, ada saya. Perkenalkan diri dulu supaya Pak Haris kenal. Kemudian Ibu mengajarkan materi rencana aksi yang paling Ibu senangi dan yang paling dianggap bahwa itu paling baik di antara yang Ibu. Oke, waktu untuk memaparkan itu 5 menit paling lama atau 10 paling lama. Silakan, Bu. Mohon izin untuk perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan Bapak Haris, Bapak Alimin. Saya adalah Novirela Arindayanti. Saya berasal dari Kota Probolinggo, mengajar di MTS Rodotu Tolibin Kota Probolinggo sejak 1 April 2008. Kemudian saya lulusan dari Universitas Negeri Jember, jurusan program studi pendidikan fisika, lulus tahun 2007. Berikut ini saya mencoba untuk men-share screen, mohon izin, pembelajaran yang akan saya lakukan pada aksi kedua. Pertemuan kedua. Saya share screen RPP-nya nggih Bapak, mohon izin. Boleh, boleh. Dah. Jadi saya mulai mengajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga kabar kalian senantiasa diberi kesehatan oleh Allah sehingga dapat menyerap pembelajaran hari ini dengan baik. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu pimpin berdoa dulu ya. Yuk, berdoa dalam hati mulai. Selesai. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu absen dulu. Ana, Budi, hadir Bu? Ya, terima kasih. Kemudian, pertemuan minggu yang lalu, kita sudah belajar tentang materi apa anak-anak? Materi gaya, Bu. Oh iya, benar materi gaya. Waktu itu kita sudah melakukan percobaan juga, praktikum sederhana. Ada yang masih ingat waktu itu praktikum apa? Itu Bu untuk mencari berat, kemudian yang kedua membedakan gaya gesek di antara permukaan halus dan permukaan kasar Bu. Iya benar, pinter sekali Budi. Baiklah, kira-kira pengaruh gaya gesek terhadap gerak benda itu bagaimana nak? Bu, kalau misalkan pada permukaan yang kasar, gaya geseknya itu besar sehingga gerak benda menjadi lambat. Kemudian kalau misalkan di permukaan yang halus, gaya geseknya itu kecil, sehingga gerak koin waktu praktikum itu menjadi cepat. Iya, benar sekali. Baiklah, kemudian ada hubungannya dengan gaya gesek. Nah, kalian pernah tidak naik mobil atau naik bis yang mula-mula sopirnya tuh kenceng sekali nyetirnya? Pernah, Bu. Nah, tiba-tiba sopirnya itu ngeremnya mendadak. Gitu. Kira-kira apa yang terjadi pada tubuh kalian? Terdorong, Bu. Kira-kira terdorong kemana? Terdorong kemana ya? Terdorong ke depan, Bu? Iya, terdorong ke depan. Jadi, hari ini kita akan belajar materi yang ada kaitannya dengan penyebabnya itu apa sih kok kalian terdorong ke depan itu. Jadi, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah menganalisis konsep hukum 1 Newton melalui percobaan dan diskusi kelompok dengan tepat. Yang kedua adalah menganalisis konsep hukum 2 Newton melalui percobaan dan diskusi kelompok dengan tepat. Yang ketiga adalah peserta didik mampu menganalisis konsep hukum 3 Newton melalui percobaan dan diskusi kelompok dengan tepat. Kemudian yang keempat, peserta didik dapat menganalisis penerapan hukum Newton pada gerak benda melalui percobaan dengan tepat. Dan yang kelima adalah peserta didik menganalisis penerapan hukum Newton pada gerak benda melalui diskusi kelompok dengan tepat. Dan yang keenam adalah peserta didik dapat menyajikan hasil penyelidikan pengaruh gaya terhadap gerak benda melalui percobaan dan diskusi kelompok dengan tepat.
tepat. Jadi pembelajaran kali ini nanti Ibu akan memberikan kalian prosesnya mengamati, Ibu akan berikan tayangan video, kemudian kalian nanti akan menuliskan hipotesis, kemudian merancang percobaan, melakukan percobaan, kemudian menyajikan hasil percobaan kalian. Namun sebelum itu, oh ya, nilai KKM hari ini adalah 75. Kemudian nanti Ibu akan mengambil 3 nilai. Yang pertama nilai kognitif kalian, pengetahuan dari pre-test, post-test, dan juga hasil evaluasi. Kemudian yang kedua adalah nilai sikap. Jadi selama kalian praktikum, selama pembelajaran itu kalian seperti apa. Dan yang ketiga nilai keterampilan kalian, yaitu dari kalian waktu praktikum percobaan itu bagaimana. Kemudian yang berikutnya adalah nilai ketika kalian nanti presentasi ke depan. Baiklah, sebelum kita lanjutkan materi, silahkan diamati. Ibu akan memaparkan atau memberikan kalian video pembelajaran. Video ini silakan diamati ya, Nak. Diamati, kemudian kalian nanti coba tuliskan hasil analisisnya, hasil hipotesisnya di LKPD yang akan diberikan. Nah, ini. Keliru, Bapak, keliru, Bapak. Maaf, maaf, keliru. Maaf, keliru. Jadi videonya itu adalah yang pertama adalah tentang di situ ada video, sebuah video. Ada seorang naik apa itu namanya, naik mobil yang mula-mula mobilnya itu ngebut, kemudian mobil itu direm mendadak. Nah, ternyata orangnya nanti terdorong ke depan. Kemudian yang kedua adalah videonya, mohon maaf ini videonya. Kemudian yang videonya yang kedua adalah tentang ada seorang yang menendang bola. Kemudian yang mula-mula dia menendangnya dengan ringan, ternyata dengan pelan. Ternyata waktu dengan pelan, itu yang terjadi adalah bolanya tertendangnya lemah. Nah ini, perhatikan videonya ini. Nah itu perhatikan. Ini video yang pertama, silakan diamati. Kemudian itu yang ini adalah video yang kedua, silakan diamati. Nah, kemudian video yang ketiga. Sudah. Baik. Waktu identifikasi masalah, Ibu dulu apa? Nah, ini Ibu saya cepatkan ya. Ibu cepatkan. Nah, ini dari video yang sudah Ibu tampilkan barusan, coba kira-kira yang pertama video tentang apa? Itu Bu, orang naik mobil kemudian direm mendadak, ternyata orangnya terdorong ke depan. Kemudian yang kedua itu Bu, yang kedua itu adalah orang menendang bola. Mula-mula waktu ditendang itu bolanya dengan kekuatan kecil pendek, langkahnya ketika dengan kencang ternyata bolanya meluncur sangat jauh. Kemudian yang ketiga Ibu adalah gajah. Gajah itu badannya besar. Ternyata gajah itu bisa berdiri Bu tanpa terguling. Iya, itu. Sekarang silahkan bentar lagi Ibu akan membagikan LKPD. Kalian tuliskan hipotesis kalian pada LKPD kalian. Jadi kenapa tadi kok terdorong ke depan dan lain sebagainya. Oke, sekarang Ibu kita akan merancang percobaan. Terlebih dahulu Ibu akan bagi kelompok. Kelompoknya adalah 5 orang. Ibu akan bagi supaya bervariatif. Karena kalau memilih sendiri kalian akan milih dengan yang pinter-pinter. Budi, Ani, Wati, Irma, terus Diki jadi satu dan lain sebagainya. Kemudian Ibu bagikan LKPD ya. Ini LKPD-nya silahkan dikerjakan di sini. Jangan lupa pertamanya adalah tulis hipotesis dari video tadi. Nah, kemudian Ibu akan bagikan alat yang akan kalian gunakan untuk percobaan. Ini ada kertas HVS, kemudian ada per bidang kasar, bidang halus, kemudian ada mobil-mobilan,
dan juga ada koin. Ini yang akan kalian gunakan untuk percobaan nanti. Nah, Mana yang dominannya? Apakah si wawancaranya atau dari referensi yang ada? bagaimana Kak? Bisa dalam rangkai percobaan? Bisa, Bu. Kelompoknya Wati bagaimana? Bisa, Bu. Oke. Bagaimana, sudah selesai percobaannya dan LKPD-nya? LKPD-nya jangan lupa ya, dilengkapi ya. Di situ ada tabel, di situ ada tabel tentang percobaan 1, percobaan 2, Iya, percobaan 3. Eksplorasi penyebab masalah. Percobaan 1 di mana kalian harus menarik kertas sesuai LKPD, Kemudian tarik bagaimana poin yang di atas kertas mula-mula dengan pelan, kemudian dengan kencang. Apa perbedaannya? Kedua, kalian menjatuhkan koin ya seperti LKPD. Itu bagaimana hasilnya? Silahkan dituliskan di tabel kalian. Nah, dituliskan di tabel kalian. Dituliskan di tabel kalian seperti ini. setelah itu? Setelah selesai nanti, apakah ada yang sudah selesai? Sudah selesai semua? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah selesai, maka kalian, Masalah kemudian kalau kalian memilih selesai, silahkan ada perwakilan kelompok untuk maju ke depan, mewakili temannya untuk presentasi. Selama kelompoknya Budi presentasi, kelompok yang lain harus mengamati, kemudian nanti harus memberikan sanggahan atau pendapat. Nanti Ibu akan nilai juga sebagai nilai keterampilan. Ini ada tabelnya, silakan ditulis pakai spidol dulu, Budi. Perwakilan kelompoknya itu kertas HVS, saya akan tulis. Kemudian itu untuk percobaan kedua ditulis juga. Waktu yang dibutuhkan untuk meluncurkan koin pada permukaan kasar, yang kedua pada permukaan halus. Dan yang ketiga silakan ditulis juga untuk mobil. Nah, untuk mobil tadi ketika ditabrakkan ke tembok pelan bagaimana, ketika kenceng bagaimana, apa yang terjadi dengan mobil. Ya, Bu. Jadi, oke, Budi, terima kasih sudah presentasi. Ada kelompok lain yang mau juga atau misalkan menanggapi, saya Bu menanggapi. Saya waktu yang dibutuhkan untuk untuk koin di permukaan kasar dan halus berbeda dengan Budi, Bu. Waktunya sudah cukup, Bu. Oh, Oke, Pak. Terima kasih. stop sharing. Ya, Bapak. Karena saatnya saya ini bertanya. Oke, Iya, Ibu. Saya ingin bertanya ke Ibu, sebegitu berapi-api mengajar ya. Dan seharusnya kita guru tidak usah berapi-api mengajar di depan ini. Kan beri kesempatan dirinya untuk bernafas. Sudah ada yang mau dilakukan oleh peserta didik. Kita ini memang wajar Ibu memanfaatkan waktu karena kami takut itu. Iya. Oke, Ibu. Iya, Bapak. Dari mana ya? Ibu, tadi kalau tidak salah ini kalau bukan inquiry learning, discovery learning. Inquiry learning, Pak. Inquiry learning. Inquiry terbimbing tapi bukan inquiry yang free. Terbimbing. Ya, inquiry terbimbing. Mengapa Ibu menggunakan model inquiry terbimbing? Jadi pertama itu waktu aksi 1 itu ya Bapak, itu disesuaikan dengan KD 4.2, itu bunyinya adalah menyajikan hasil penyelidikan pengaruh gaya terhadap gerak benda. Karena di situ menyajikan hasil penyelidikan, maka yang paling tepat di situ adalah menggunakan model inquiry terbimbing karena ada percobaannya Bapak. Kan nanti menyajikan hasil penyelidikan seperti itu. Berarti semua ada yang menyajikan itu harus inquiry terbimbing. Tidak harus Bapak, cuma kalau KD 4-nya kan hampir semua itu menyajikan hasil. Kalau gini, ya kalau Ibu melihat sekedar identifikasi masalahnya bahwa inquiry terbimbing ini KD 4-nya inquiry menyajikan hasil, maka langsung inquiry terbimbing. Jangan salah. Ya, itu ada prosesnya sebenarnya Bapak. Ya, silakan. Prosesnya ya dari LK sudah ya Pak, dari LK 1.1. Jadi awalnya itu kita kan mengidentifikasi masalah. Ya. Itu kemudian ada jenis masalah itu yang harus kita identifikasi itu 6. Yang pertama literasi, numerasi, pedagogik. Yang kedua adalah kesulitan siswa dalam belajar termasuk siswa berkebutuhan khusus. Kemudian yang ketiga itu adalah relasi atau hubungan guru dengan orang tua, guru dengan siswa itu bagaimana. Kemudian yang keempat itu model pembelajaran inovatif.
Yang kelima itu adalah HOTS, kemudian advance material, kemudian misconception, dan yang keenam itu adalah penggunaan IT. Nah, dari situ pedagogi itu ada beberapa masalah yang saya temukan. Yang pertama adalah motivasi siswa belajar IPA itu rendah. Yang kedua itu model pembelajaran guru yang masih konvensional atau hanya ceramah saja. Kemudian yang kedua untuk literasi, kemampuan literasi siswa itu sangat rendah. Bahkan siswa itu tidak bisa. Ya, dari sekian masalah itu, ya, Ibu kan eksplorasi. ya benar. Akhirnya dia eksplorasi. Nah, benar, Pak. Kemudian kita lanjut ke eksplorasi penyebab masalah yang kedua. Kita mengeksplorasi dari 6 itu melalui studi literatur, kemudian buku-buku terkait, kemudian hasil penelitian dan juga hasil wawancara dengan teman sejawat. Mengapa itu kita lakukan? Nah, itu untuk memperkuat, Bapak, untuk menanyakan. Kita mau mengeksplor, kenapa sih masalah itu terjadi? Sebenarnya penyebabnya itu apa sih? Seperti itu. Ya, untuk eksplorasi masalah tidak bisa kita sendiri yang memikirkan. Carilah pendukung dari literatur yang ada. Ya. Kenapa kita pakai literatur yang ada? Karena itu hasil penelitian. Ya, sudah dilakukan Tidak bisa penelitian. kita bantah. Ya. Makanya diminta juga Ibu mewawancarai pakar pengawas untuk juga. meyakinkan bahwa memang itu penyebabnya. Ya, iya. Itu kan kita mengeksplor itu, mencari di antara 6 identifikasi masalah kita eksplor. Oh, ini penyebabnya, ini penyebab. Menurut dia ini penyebabnya. Kan Iya. kita tanya orang. Iya, Jangan Bapak, benar. kita sendiri yang menentukan. Iya. Kita tanya, oh saya menentukan menurut saya. Ya, Oh, iya. Ya, mohon maaf, Bapak. Tunggu dulu, lihat dulu apa yang kita baca di literatur. Ini namanya penelitian yang ilmiah. Kenapa ilmiah? Karena ada dasarnya kita. Iya. Gitu. Jadi Ibu akan melakukan penelitian ilmiah. Iya. Ibu melakukan pembelajaran mengatasi masalah dengan mencari solusinya dengan cara ilmiah, karena kita baca apa yang sudah ada di literatur. Kalau Ibu sudah melakukan eksplorasi penyebab masalah, apalagi Bu? Penentuan penyebab masalah, Bapak. Jadi waktu penentuan penyebab masalah itu dari hasil eksplorasi yang kita temukan tuh tinggal disalin dari LK 1.2 tentukan penyebabnya. Nah, kemudian kita nyari akarnya, Pak. Jadi kenapa akarnya dicari? Ya, tolong Ibu jelaskan, ini ada penyebab masalah. Ini masalah satu, akarnya apa? Nah, ya akarnya ini. Mampukah saya selesaikan dalam pembelajaran? Kalau tidak, tinggalkan. Ya. Jadi masalah yang akarnya bisa diselesaikan, itulah yang kita pilihkan, kita analisis. Ya. Apalagi Bu? Jadi akarnya itu kita cari, ternyata akarnya itu dari motivasi belajar siswa yang rendah itu karena model pembelajaran guru yang masih konvensional, Bapak. Nah, kalau Ibu sudah menentukan penyebab masalahnya, ini karena motivasinya. Tentu Ibu bisa menentukan solusinya. Maka Ibu eksplorasi dulu penentuan. Ibu lakukan apa di situ? Jadi setelah akar penyebab masalah ditentukan, ya Pak ya, kita melakukan eksplorasi kembali. Jadi dari itu kita tentukan. Jadi pertama itu LK 1.4, masalah yang terpilih akan diselesaikan itu kan cuma 2. Kita ngambil masalah yang bisa terselesaikan. Jadi jangan masalah berkaitan dengan kebijakan sekolah atau sarana prasarana. Jadi yang berkaitan dengan guru. Sehingga ada 2 masalah yang terpilih, Bapak. Yang pertama, rendahnya motivasi belajar siswa terhadap mapel IPA. Yang kedua adalah siswa masih kesulitan mengerjakan soal HOT. Akar penyebab masalahnya waktu motivasi belajar siswa itu adalah model pembelajaran guru masih konvensional. Kemudian yang kedua, siswa masih kesulitan mengerjakan soal HOT adalah guru dalam pembelajaran dalam pembelajarannya belum berbasis HOT secara optimal, sehingga siswa masih kesulitan dalam mengerjakan soal-soal HOT. Kemudian setelah itu kita lanjutkan ke eksplorasi alternatif solusi. Nah, dari sini 2 masalah yang ada berapa alternatif solusi yang Ibu? Ada 2, Bapak. Dari masalah tadi itu kan 2, G.
Kemudian dicari akar penyebab masalahnya, tinggal pindah dari Ya kan namanya kalau alternatif solusi itu bisa dua, tapi sangat miskin kalau hanya dua. Iya Bapak. Jadi gini, untuk yang pertama itu kan masalahnya motivasi belajar siswa kan rendah ya Pak. Itu ternyata akar masalahnya model pembelajaran guru masih konvensional. Ternyata setelah saya kaji literatur, kemudian wawancara, itu ada 4 alternatif solusi. Yang pertama adalah model Yang pembelajaran. namanya alternatif ada 4. Iya Bapak. Tapi ada pilihan lain itu. Kalau hanya 2, ini atau ini. Ya. Tapi kalau ada 4, itu namanya alternatif, banyak pilihan-pilihannya. Di antara pilihan itu harus mengatasi masalah kita itu. Ya, Bapak. Kemudian harus bisa dilaksanakan. Ya, benar. Memperbaiki proses pembelajaran. Artinya mengatasi masalah itu tadi. Iya, Bapak. Ya, saya sependapat dengan Ibu. Kalau Ibu mengatakan bahwa menyangkut kebijakan sekolah, kita tidak bisa masuk ke situ. Ya. Bukan pengambil kebijakan. Iya, Bapak. Kalau tadi kan, jadi untuk model pembelajaran untuk mengatasi motivasi belajar siswa yang rendah itu, hasil eksplorasinya itu ditemukan model inquiry terbimbing, kemudian model STAT, kemudian PBL. Nah, kemudian kooperatif. Nah, berikutnya untuk yang HOTS, siswa kesulitan HOTS itu karena model pembelajaran guru masih belum berbasis HOTS, itu ada 4. Yang pertama inquiry terbimbing, kemudian PBL, PJBL, sama discovery learning, Bapak. Itu. Akhirnya. Oke, Ibu. Terima kasih. Ya, Bapak. Sekarang saya tanya, ya. Ini ada inquiry terbimbing. Literatur manakah Pak Ibu mengatakan bahwa ini yang mengatasi solusi nyangkut menyangkut belajar? Apakah Ibu tidak membaca modul PPG-nya? Modul Bapak, karena kan gini Bapak, ini kan untuk menyelesaikan karena kemampuan siswa yang kesulitan HOTS ya. Kemudian yang kedua, karena akar masalahnya guru belum melakukan pembelajaran berbasis HOTS. Nah, ada di modul PPG, di situ ada tentang pembelajaran HOTS. Salah satunya adalah model pembelajaran yang bisa digunakan itu ada tentang inquiry terbimbing Bapak. Ada di situ, ada di modul. Oke, Ibu. Ibu berarti sudah baca modul. Itulah pentingnya kita belajar. Untuk insya Allah Ibu pasti menguasai isi modul. Makanya belajar mandiri kemarin kan isi modul. Kemudian Ibu kalau UP pasti, oh ini saya ingat. Karena saya membacanya. Begitu. Begitu Bu ya, Bu. Ya Bapak. Novi? Iya Bapak. Ada 67 halaman kalau nggak salah itu. Iya, kecil itu kalau halamannya. Iya. Tapi bacalah modul secara bermakna. Iya, Bapak. Terkait dengan literasi. Yang bermakna itu bagaimana? Bukan membaca surat cinta saja, hanya numpang lewat. Ya, numpang lewat. Tandai hal-hal yang penting, Ibu membaca tes formatif evaluasi dirinya. Kalau Ibu mau lulus OP, apakah saya sudah tuntas dengan ini? Jangan lihat kunci. Nanti setelah itu barulah buka berapa skor saya. Iya. Setelah dapat skor, baru meyakinkan. Yang mana salah ya? Saya masih dapat 80, berarti masih ada salahku. Maka kita buka yang mana yang benar di antara sekian. Itu akan membawa Ibu bisa. Tapi teman kita itu rata-rata mengeluh bahwa tidak ini. Nah itu ada semua di modul itu. Pertanyaan saya dengan Pak Aris, saya fokus pada modul. Terkait dengan ini, apa itu yang ditanyakan itu TPACK, semua ada di modul. Ya. Di LMS itu TPACK ada, 4C ada, semua ada di situ. Sisa bagaimana kita membaca, melihat secara bermakna. Iya. Oke, Ibu. Nah, sekarang inquiry terbimbing. Langkah apa yang awal Ibu lakukan di situ? Seperti yang tadi, yang pertama langkah mengamati atau generalisasi, yang tadi
kita tampilkan video. Kemudian yang kedua adalah membuat hipotesis. Jadi dari video itu siswa dituntun untuk membuat hipotesis. Kenapa sih? Nah, kenapa seperti itu? Apa itu hipotesis? Hipotesis itu dugaan sementara, Bapak. Dugaan sementara. Kalimatnya berupa kalimat yang bagaimana itu kalau hipotesis? Itu kalimat gini, berdasarkan hasil video, ya, yang pertama itu seperti ini. Apa itu namanya, ketika mobil kencang kemudian direm mendadak, orang akan terjerembab ke depan, itu faktor penyebabnya ini, seperti itu Bapak. Atau ada hubungan terjerembabnya orang dengan ini, ada apa tidak, seperti itu. Nanti baru kita... Itu kalau ada apa tidak itu bertanya. Iya. Kalau hipotesis tidak begitu, bukan dalam kalimat tanya. Jadi gini, ada siswa gini, orang terjerembab ke depan karena orang tersebut itu terdorong dari gaya belakang, seperti itu. Dia hipotesis sementara siswa seperti itu, Pak. Kemudian yang kedua, gajah itu. Gajah kok bisa berdiri, nggak bisa seperti itu. Nah, Oke, Ibu. okay. Saya ingin tahu kenapa Ibu saya lihat di RPP-nya tadi ada KD, ya. Iya, Bapak. Kemudian kenapa Ibu rumuskan itu yang namanya IPK? IPK itu kan penting karena itu untuk pencapaian kompetensi. Kalau KD itu adalah kompetensi dasar yang harus kita rumuskan dalam pengajaran, itu harus dirumuskan indikator pencapaian kompetensi. Kompetensi apa sih yang akan kita capai dalam pembelajaran? Makanya perlu dirumuskan. Iya. Makanya KD itu ada di kurikulum, tidak ada di silabus. Iya. IPK itu tidak ada. Iya. Makanya Ibu merumuskan IPK yang bisa kalau anak lulus di IPK-nya ini sekian, IPK itu dia sudah bisa menuntaskan KD. Iya. Kalau tuntas KD, KI pasti tuntas. Kalau KI tuntas, maka standar kompetensi lulusan tercapai. Iya. Oke, Ibu, itu pertanyaan saya. Saya lihat ada Pak Haris. Silakan Pak Haris. Saya sudah banyak explore ini untuk. Silakan Pak. Mohon maaf, Tabe. Ya Bapak. Assalamualaikum Pak Haris. Waalaikumsalam Ibu Novi. Iya Bapak. Rela Arinda. Waduh, bengkok amat di nama ya. Iya Bapak. Wah, luar biasa nih. Penuh dengan sejarah Bapak. Kenapa Bapak? Iya. Ini dipanggilnya Ibu? Ibu Yanti, Novi. Ibu Arinda, atau Bu Ren? Ibu Novi, Bu karena Novi, ya? Yanti nama ibu saya Bapak. Oh, gitu. Bukan nama Bapak ya? Bukan. Seharusnya nama Bapak Bin gitu ya. Bukan Binti. Bukan. Itu Ibu. Ibu ya. Iya Bapak. Baik. Iya Bapak. Apa bedanya indikator dengan tujuan Ibu Novi? Kalau indikator itu kan kita jabarkan dari indikator IPK itu dijabarkan dari KD Bapak. Kalau tujuan kita jabarkan dari IPK, kemudian ditambahi ABCD-nya itu, audience, behavior, conditional, dan degree itunya Bapak. Untuk apa itu ABCD? Kalau saya hilangkan aja untuk apa? Karena buat apa ada ABCD? Kan gini Bapak, misalkan menganalisis konsep hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton. Nah, siapa yang mau menganalisis kan tidak tahu apakah gurunya, apakah siswanya, atau siapa. Tapi kalau misalkan peserta didik dapat menganalisis, oh ternyata peserta didik ya yang harus bisa menganalisis. Nah seperti itu. Kemudian melalui conditionnya. Nah conditionnya, oh melalui percobaan dari Bapak. Oh dengan gitu. Dan dikirinya dengan tepat. Seperti itu Bapak. Perbaiki degree-nya mungkin. Degree-nya dengan tepat. Degree itu kan hasil yang mau didapat dengan tepat atau dengan benar, seperti itu Bapak. Iya. Oke, Bapak. Itu degree kan, bukan condition. Oh, condition itu dengan tadi itu melalui diskusi kelompok, melalui percobaan, seperti itu, Mas. Ya. Kan gini, A-nya itu audiens, berarti peserta didik. Kemudian B-nya itu kan behavior. Ya, itu adalah kemampuan yang mau menganalisis konsep hukum 1 Newton. Itu termasuk behavior.
Conditionalnya C-nya itu melalui diskusi kelompok dan percobaan. Degree-nya dengan tepat. Seperti itu, Bapak. Iya. Selain dengan tepat, kira-kira degree-nya apa lagi? Dengan benar. Selain dengan benar, apa lagi? Dengan tepat, dengan benar, dengan teliti. Bagaimana, Bapak? Ya, jadi bisa saja sesuai dengan kunci jawaban. Misalnya 5, 4. Jadi misalkan kan di dalam, kalau di dalam indikatornya dapat menyebutkan ciri-ciri makhluk hidup, maka tujuan dapat menyebutkan 4 ciri makhluk hidup. 4 itu adalah degree. Degree. Jadi tidak harus tepat benar. Jadi salah satu pembeda dari tujuan dan ini adalah mengoperasionalkan daripada indikator. Jadi kalau hanya ciri-ciri, maka tujuan katakan 4 ciri, 5 ciri. Jadi kalau Anda menjawab 5 ciri, berarti dapat 10 misalnya. Kalau hanya 4 gitu, berarti 9 dan seterusnya. Seperti itu ya, Pak. Ya, baik, ya. Kita lanjut lagi. Saya lanjut lagi. Tadi bagaimana Ibu Novi mengintegrasikan solusinya di dalam RPP-nya atau perangkat pembelajarannya? Kan akar masalah saya itu siswa kesulitan dalam mengerjakan soal HOTS. Kemudian akar masalahnya adalah model pembelajaran dulu belum berbasis HOTS. Sehingga saya memilih model pembelajaran yang bisa meningkatkan kemampuan HOTS siswa. Salah satunya adalah inquiry terbimbing. Nah, dalam model pembelajaran inquiry terbimbing itu, siswa sudah dilatih untuk berpikir kritis, kreatif, problem solving, dan juga membuat keputusan melalui percobaan-percobaan yang dilakukan. Kan kita tahu bahwa model pembelajaran inquiry terbimbing itu langkah-langkahnya kan yang pertama itu seperti mengamati dan menggeneralisasikan, itu kan sudah mengamati. Di situ ada proses berpikir, Bapak. Itu juga termasuk HOT. Kemudian yang kedua adalah membuat hipotesis. Siswa berpikir lagi juga, Bapak. Dari apa yang diamati tadi, oh, saya harus membuat hipotesis seperti ini. Kemudian yang ketiga, merancang percobaan. Merancangnya pun juga gitu, tidak boleh sembarangan, harus sesuai kecelakaan, memperhatikan kecelakaan kerja dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat adalah yang terakhir ya, kelima itu adalah membuat analisis dan memaparkan hasil percobaan. Nah, dari langkah-langkah percobaan itu sebenarnya siswa sudah dibimbing atau dilatih untuk berpikir kritis. Jadi HOTS itu bukan hanya kita memberi siswa latihan soal, tapi pembelajarannya tidak HOTS. Maka kita harus melakukan dua-duanya. Melalui pembelajarannya juga berbasis HOTS, salah satunya dengan inquiry terbimbing. Yang berikutnya soal-soalnya yang diberikan juga harus berbasis HOTS, Bapak. Seperti itu mungkin, Bapak. Iya, jadi di samping proses juga iya, ada proses evaluasinya kan? Evaluasinya, iya, Bapak. Ya. Oke, ya saya kira bagian-bagian terakhir pertanyaan saya tidak usah panjang. TPACK apa yang Ibu tahu? TPACK itu kan P-nya teknologi, P-nya pedagogik, N content learning. Artinya dalam pembelajaran guru itu harus bisa menghubungkan materi yang mau diajarkan, kemudian bagaimana kemampuan siswa dengan teknologi. Jadi kita harus memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran, disesuaikan dengan materi, tentunya dengan konten materi yang akan kita ajarkan. Harus sesuai, Bapak. Seperti itu. Jadi memanfaatkan teknologi. Oke, saya kira cukup Alimin ya. Oke. Ya, saya kira dia bisa menjawab semua pertanyaan, jadi tidak usah panjang. Nah, terima kasih, Bapak. Ya, dia bisa jawab semua pertanyaan Pak Alimin ini. Ya, hanya saya tidak tahu benar atau salah. Terima kasih banyak, Bapak. Oke. Boleh stop record. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haris, Pak Alimin, Pak Abdillah. Oke, terima kasih.